Udah pada tahu belum kalau raksasa properti dari Dubai itu resmi masuk ke IKN loh. Dan ada yang baru nih teman-teman, di training center PSSI sedang dibangun patung Garuda tuh di bawah sana. Masih sama saya Diarana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua, tanggal 25 Januari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari ibu kota Nusantara dan ada kabar baik loh teman-teman dari IKN. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, kita baca pantun dulu ya kan. Ke hutan mencari cahaya, tak sengaja bertemu titik nol Nusantara. Salam hangat dari Dian Rana. Mari kita lihat kabar IKN bersama-sama. Oke teman-teman semua ya, kita akan coba melihat situasi kawasan ibu kota Nusantara sambil saya akan bacain rangkuman berita dari Kompas terbaru perihal ini ya teman-teman semua. Perihal yang kita infokan di awal tadi, yaitu raksasa properti dari Dubai itu resmi masuk IKN teman-teman. Wah keren kan. Nah ini saya coba mengajak teman-teman semua sambil kita ke arah ini teman-teman, ke arah SMA Taruna Nusantara ya, sambil kita bacain fakta-fakta terbaru berita dari Kompas perihal IKN. Yang pertama teman-teman semua, ini kita sambil coba saya arahkan ke arah SMA Taruna Nusantara ya. Yang pertama, investasi prestisius dari Timur Tengah ke IKN, yaitu raksasa properti asal Dubai, Ayada Gem Group atau UEA resmi masuk IKN. Nilai investasi mencapai 4 triliun. Ini menjadi sinyal kuat ke pasar global bahwa IKN dilirik investor kelas dunia, khususnya dari Timur Tengah, yang dikenal sangat selektif teman-teman. Tuh ya, sekarang IKN sudah masuk investor dari Dubai ya, untuk properti raksasa dari Dubai masuk ke kawasan IKN untuk membangun ini ya, lokasinya teman-teman, lokasinya itu super premium di jantung IKN. Proyek berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1A, luas lahannya 9,7 hektar teman-teman. Tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika, salah satu landmark utama IKN. Artinya teman-teman, investor tidak lagi mengambil pinggiran, tapi ini strategis ibu kota baru. Wah keren nggak tuh? Ini ya, sambil coba saya ajak teman-teman semua lihat situasi terbaru di kawasan SMA Taruna Nusantara yang semakin terlihat juga ya perkembangan yang bikin kita wow cepet banget nih ya kan. Berarti di tahun 2026 ini di kawasan ini, apalagi jalanannya udah tembus ya dari kawasan KIPP 1A tuh sampai sini KIPP 1C. Keren kan? Nah ini coba saya bacain lagi selanjutnya. Konsep kawasan terpadu atau mixed use ya. Ayada Gem Group akan membangun yang pertama perkantoran grade A, yang kedua mall kelas dunia tuh ya. Di kawasan ibu kota Nusantara nanti sebentar lagi akan ada mall kelas dunia. Terus ada area komersial premium, masjid, dan juga ini ya teman-teman semua, kalau kita lihat dari perencanaannya itu kan ada perkantoran kelas grade A ya, terus juga ada mall kelas dunia, area komersial premium, dan juga masjid. Jadi ini bukan sekedar bangunan teman-teman, tapi juga ekosistem kota modern. Bah, nggak sabar saya untuk melihat bagaimana dimulainya proyek tersebut ya, karena kan itu berada di samping Plaza Bhinneka yang benar-benar strategis sekali ya kalau di kawasan itu, ya nggak teman-teman? Itu kan dekat juga dengan bundaran dan juga dekat sama ini ya, dekat sama Taman Kusuma Bangsa berarti kan nantinya. Keren kan? Dan ini dia teman-teman semua untuk pantauan kita di kawasan ini ya, di kawasan SMA Taruna Nusantara di hari ini. Kalau kita lihat terus bergerak ya, progres di kawasan ini teman-teman. Dan ada beberapa bangunan yang sudah mulai ditutupin di atap ya. Udah ada banyak malahan ya, sudah banyak sekali yang udah tertutup atapnya. Apalagi kalau sudah jalanannya udah tembus ya dari kawasan inti pusat pemerintahan ke kawasan ini. Keren nggak tuh? Dan ini ya untuk selanjutnya, fakta dari berita tadi, alasan investor masuk itu optimisme ekonomi Indonesia teman-teman. Jadi ada pernyataan dari Chairman Ayada Gem Group, itu melihat fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meyakini ekonomi IKN akan tumbuh pesat teman-teman. Proyek besar dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan tersebut gitu ya teman-teman. Ini menegaskan bahwa IKN dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan spekulatif teman-teman. Nah ini sambil saya coba angkat ketinggian ya untuk melihat ke arah SMA Taruna Nusantara seperti permintaan teman-teman juga. Bang coba kalau di SMA Taruna Nusantara sesekali naikkan ketinggian dong biar dari atas gitu. Nah ini coba saya naikkan ketinggian ya, sambil kita lihat ya bagaimana situasi kalau dari atas ketinggian. Nah ini juga teman-teman semua, kita lanjut ya untuk bacain faktanya. Yang kelima, sinergi dua ekonomi global ya. Jadi sinergi dua kekuatan ekonomi global.
Dubai itu pusat finansial dunia teman-teman. Indonesia anggota G20. Jadi proyek ini itu mencerminkan kerjasama strategis dua kekuatan ekonomi besar. Wow, keren tuh. Terus juga yang keenam teman-teman, itu bukan sekedar MOU tapi proyek nyata teman-teman. Menurut Deputi OIKN, proses sudah dimulai sejak Mei 2025 atau NDA. Tahapan awal itu detail perencanaan, perizinan, lelang kontraktor. Durasi tahap awal maksimal 1,5 tahun teman-teman. Terus yang terakhir ya teman-teman semua, timeline konstruksi jelas dan terukur. Konstruksi fisik dimulai pertengahan tahun 2027 teman-teman ya. Jadi konstruksi fisiknya itu dimulai pertengahan tahun 2027. Kita doakan ya, berarti tahun depan kan ya. Di tahun depan, pertengahan tahun depan kita akan melihat di kawasan Plaza Bineka itu akan dibangun mall kelas dunia. Keren kan? Oke teman-teman semua, setelah saya keliling-keliling kawasan SMA Taruna Nusantara seperti biasa dan juga seperti pemantauan kita di awal, kita akan lihat ke kawasan training center yang saat ini sedang dibangun patung Garuda di pintu masuknya. Dan ini sambil kita ke arah sana ya. Ini kalau di kawasan IKN beberapa hari terakhir teman-teman semua saya informasikan di kawasan IKN ini sudah hampir lebih dari seminggu kayaknya tidak ada hujan sehingga terlihat kering ya untuk kawasannya. Jadi buat semuanya yang ada di IKN selalu ya jangan buang puntung rokok sembarangan di mana-mana atau bakar-bakaran ya, sampah-sampah jangan dibakar, ditimbun aja ya. Biar mengurangi risiko kebakaran. Ya itu sih pesan dari Dian Rana untuk kita semua. Ya pokoknya karena kalau sudah lebih dari seminggu tidak hujan ya pastinya kan ini ya daunan-daunan kering itu mudah terbakar. Jadi ya kita sama-sama menjaga. Dan ini dia teman-teman semua, kita berada sampai di kawasan ini ya proyek pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah atau rusun MBR teman-teman ya. Nah ini saya akan coba turunkan lagi ketinggian. Ada burung tuh teman-teman, tuh ada burung di bawah tuh, sebelah kanan tuh ada burung loh, besar, ada burung loh. Tadi saya lihat ada burung di sebelah kanan. Nah ini burungnya nih lewat, wah besar kan, wih keren gak tuh ya. Di kawasan ini kalau teman-teman berada di pagi hari atau di sore hari memang banyak sekali ditemukan burung-burung besar di kawasan ini ya. Kadang juga burung rangkong ya, yang burung asli Kalimantan itu masih terlihat di sini. Bisa kalian kalau di kawasan ini coba deh ya, perhatikan ke bagian-bagian hutan-hutannya gitu, hutan-hutan yang ada di kawasan IKN itu kadang-kadang mereka itu berhinggap-hinggap gitu teman-teman, besar-besar lagi, nggak kecil-kecil besar tuh. Tadi di drone aja kelihatan kan, apalagi pada saat menggunakan kasat mata gitu, masih bukan kamera gitu. Nah, kita sudah selesai memantau kawasan ini teman-teman, kawasan ini rusun MBR. Ini saya lanjut ke area training center PSSI yang sedang dibangun ini ya, patung burung Garuda. Di sana sudah dibangun lagi ya untuk kalau di Bandara Nusantara teman-teman kan ada patung juga, itu patung Garuda Take Off. Patung Garuda Take Off itu berarti kan patung ini ya, selamat jalan. Iya nggak sih teman-teman, take off ya selamat jalan dong ya. Nah kalau ini patungnya selamat datang. Keren nggak tuh ya kan. IKN di setiap kawasannya nampaknya nanti akan ada ikon-ikon tersendiri ya kan. Di bandara ada patung Garuda Take Off, terus di training center sini ada patung selamat datang dari Garuda juga kan. Wah cakep nggak tuh. Nah ini saya coba akan melihat ke kawasan pembangunan patung Garuda yang ada di pintu masuk dari training center PSSI dan juga di depan dari ini ya, dari apa itu, Rumah Sakit Mayapada. Oh ya ngomong-ngomong ya, ini jalur aksesnya, jalanannya itu kan waktu itu masih ada gorong-gorong besar yang belum ditimbun ya. Sekarang sudah tertembus tuh ya, sudah tertutup tuh gorong-gorongnya ya kan. Di sebelah dekat Mayapada Nusantara itu sudah tembus tuh dan sudah bisa diakses jalanan ini sampai ke jalur utama yang ada di IKN tuh yang sana tuh, dari arah KIPP 1A sampai ke arah SMA Taruna Nusantara. Jadi ini udah tembus teman-teman. Kalau kemarin kan masih ini ya, masih ada gorong-gorong besar gitu ya. Sekarang sudah tertutup dan udah tembus tuh ya jalur ke arah training center PSSI dan juga ke arah Rumah Sakit Mayapada dari jalur utama tuh. Keren kan? Nah ini saya coba ini ya, mendekat ke area ini pembangunan patung tuh di depan sana. Saya akan coba dekatin sambil kita turunkan drone-nya nih ya, kameranya biar lebih jelas. Jadi ini di sini patung Garudanya itu berada di depan ini ya, depan pintu masuk. Ini sudah terlihat ya, untuk bagian kepalanya sudah ada tuh ya. Sayapnya di bagian kiri sudah terlihat teman-teman.
Wah, jadi beberapa kawasan sudah mulai dibikin ini ya, dibikin apa namanya itu, dibikin ikon-ikon tersendiri. Tuh di bawah sana tuh. Ini dia patung Garudanya teman-teman yang ada di Training Center PSSI. Aduh, pokoknya di 2026 banyak sekali informasi yang bikin kita ini ya happy gitu, apalagi ya mendengar Dubai sudah masuk IKN untuk membangun mall berkelas dunia. Ya nggak sih? Kalau nanti sudah selesai training center PSSI sudah digunakan, sudah aktif, kawasan-kawasan embung sudah cantik, IKN nggak bisa nggak bisa dikata-katain lagi nanti ya kan teman-teman. Tapi intinya ya, biar gimana pun kita doakan aja semoga semuanya lancar ya, semuanya kegiatan, semua perencanaan berjalan lancar. Nah ini dia ya untuk Garudanya ya teman-teman ya, patung Garuda yang ada di Training Center PSSI. Wah, kayaknya beberapa bulan ke depan ini akan ada perubahan besar di kawasan Training Center PSSI. Ya kan teman-teman? Oke, kita lanjut kemana? Ya, kita lanjut kemana Dian Rana? Oke teman-teman, kita lanjut ke area ini ya, gedung yang dekat Wanagama Nusantara tuh di bawah sana ya, itu Wanagama Nusantara. Ya, kita coba melihat ke area sana sebelum kita akhiri video hari ini. Jadi gini ya teman-teman semua, pantauan kita di kawasan ini ada beberapa informasi menarik yang sudah kita sampaikan dari rangkuman berita ya, berita-berita dari IKN tentang bagaimana kawasan ini terus tumbuh, terus berkembang, bahkan bukan cuma gedung-gedung pemerintahan, tapi saat ini sudah mulai ke taman-taman, ke mall ya kan, ke perkantoran swasta dan lain-lain. Bahkan ini ya di depan kita ini kan pusat riset ya kan, pusat riset IKN ini dari Wanagama, sebelah Wanagama tuh ya kan, dengan juga dekat dengan Training Center PSSI gitu teman-teman. Jadi pusat riset ini itu berada di sebelah kanan atau sebelah barat dari Istana Garuda, tidak jauh dari Training Center PSSI. Jadi kalau semua ini udah semua selesai gitu ya, jalan-jalannya udah rapi, terus juga pohon-pohon yang ada di pinggir jalan udah tumbuh subur. Saya salah satu orang yang sangat bangga kepada ibu kota Nusantara. Oke teman-teman semua ya, demikian untuk pantauan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe.